Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Desi Ananda Putri, kemudian ada rekan saya Lutfia, Vinky Bella Lorenza, dan Ahmad Gilbert Yoza Pantowo. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pajak penghasilan final. Dalam pajak penghasilan final, kami memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi umum pajak penghasilan final. Yang kedua, PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga, PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu. Dan yang keempat, PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Definisi pajak penghasilan final. Pajak penghasilan atau PPh dapat dikelompokkan menjadi PPh final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Penghasilan berikut ini tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final 0,5%. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubung dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri. Yang ketiga, penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final. Dan yang keempat, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian ada wajib pajak. Yang pertama wajib pajak orang pribadi dan yang kedua wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bukan wajib pajak adalah wajib pajak dengan kriteria di atas yang dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5%, yaitu yang pertama wajib pajak memilih dikenai PPh secara umum, yaitu dikenakan pajak berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yaitu tarif pajak umum untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian pasal 17 ayat 2A yaitu tarif pajak umum untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap. Kemudian pasal 31E Undang-Undang PPh yaitu tarif pajak untuk wajib pajak badan. Dan yang kedua, wajib pajak badan berbentuk persekutuan, komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31 Undang-Undang PPh dan juga peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. Dan yang terakhir wajib pajak berbentuk usaha tetap. Baik, selanjutnya yaitu wajib pajak. Wajib pajak dengan kriteria di atas yang dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5% adalah yang pertama, wajib pajak memilih dikenai PPh secara umum, dikenakan pajak berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif pajak umum untuk wajib pajak orang pribadi, pasal 17 ayat 2A, tarif pajak umum untuk wajib badan dan bentuk usaha tetap, atau pasal 31E Undang-Undang PPh tarif pajak untuk wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk persekutuan komoditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan A. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, B. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Yang keempat, wajib pajak berbentuk usaha tetap. Baik, selanjutnya ada jangka waktu pengenaan PPh bersifat final 0,5%. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu paling lama selama 7 tahun. Dan yang kedua wajib pajak badan, koperasi, persekutuan, komanditer, firma dengan jangka waktu paling lama 4 tahun. Dan yang ketiga wajib pajak perseroan terbatas dengan jangka waktu paling lama 3 tahun. Baik, selanjutnya yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Besarnya tarif pajak bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. Dan dasar pengenaan pajaknya untuk menghitung PPh bersifat final adalah peredaran bruto usaha setiap bulan.
Nah, cara menghitung PPh bersifat final 0,5% yaitu PPh terutang sebulan sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak sebulan atau 0,5% dikali dengan peredaran bruto usaha sebulan. Pajak penghasilan bersifat final pasal 15. Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan tentang penetapan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang PPh. Penetapan norma tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan ketentuan perpajakan lainnya. Norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang PPh adalah yang pertama, perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Dan yang ketiga, perusahaan melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Pelaporan PPh pasal 15 dalam SPT masa PPh pasal 15 meliputi yang pertama, jenisnya yaitu pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Memiliki tarif 1,2%, dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Yang kedua, pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri memiliki tarif 2,64%. Dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Dan yang ketiga, pajak penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri tarifnya yaitu 1,8% dan dasar pengenaan pajak ini adalah peredaran bruto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jenis pajak yang pertama adalah pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SPI. Wajib pajaknya adalah dalam negeri atau luar negeri dan BUT. Nah, objek pajaknya adalah bunga atas deposito, tabungan, dan diskonto. Nah, tarifnya itu adalah 20%. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto bunga, deposito, dan tabungan. Kemudian ada pajak penghasilan atas hadiah undian. Wajib pajaknya itu adalah orang-orang atau badan yang menerima undian. Kemudian objek pajaknya adalah penghasilan berupa hadiah undian, tarifnya adalah 25%. Dan dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto hadiah undian. Nah, yang ketiga adalah pajak penghasilan atas persewaan tanah atau bangunan. Wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menerima penghasilan dari sewa. Kemudian objek pajaknya adalah penghasilan dari persewaan. Tarifnya adalah 10% dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Kemudian yang keempat jenis pajak yaitu adalah jenis pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah ataupun bangunan. Nah, wajib pajaknya adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan karena pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tarifnya itu adalah 2,5% dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang terakhir adalah jenis pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, wajib pajaknya adalah anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi. Nah, objek pajaknya adalah bunga simpanan yang diterima oleh anggotanya. Nah, tarifnya adalah 10% dan dasar pengenaan pajaknya adalah dari jumlah bruto di atas 240.000 per bulan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengertian dividen itu sendiri merupakan pembagian laba atau pembagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam sebuah perseroan. Nah, wajib pajak dan objek pajak.
itu apa sih gitu kan. Wajib pajak adalah orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham perseroan. Nah, sedangkan objek pajak adalah dividen yang sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa dividen itu adalah pembagian keuntungan. Nah, tarif dan dasar pengenaan pajak itu adalah 10%. Dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah bruto dividen. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya. Wajib pajak pada jenis pajak ini yaitu transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, dan subjek pajak pada jenis pajak ini yaitu orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun tarif dan dasar pengenaan pajak pada PPh ini yaitu ada jenis dua transaksi. Yang pertama, semua transaksi penjualan saham dengan tarif 0,1% dan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Dan yang kedua, jenis transaksi pemilik saham sendiri dengan tarif 0,1% dan tambahan 0,5% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto nilai transaksi penjualan kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan model venture. Baik, jenis pajak selanjutnya yaitu pajak atas penghasilan bunga obligasi. Wajib pajak dari PPh ini adalah orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Adapun objek pajak pada pajak ini adalah berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi. Dalam pajak ini terdapat beberapa jenis bunga atau diskonto. Yang pertama, bunga obligasi dengan kupon dengan wajib pajak ada dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dengan tarif 15% dan wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap dengan tarif 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaraan pajak berganda. Dasar pengenaan pajaknya sama, yaitu jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Dan yang kedua yaitu diskonto obligasi dengan kupon. Terdapat dua wajib pajak. Yang pertama yaitu wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dengan tarif 15%. Yang kedua wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap dengan tarif 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaraan pajak berganda. Dasar pengenaan pajaknya juga sama, yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Dan yang ketiga ada diskonto obligasi tanpa bunga. Dengan wajib pajak ada dua. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap dengan tarif 15%. Dan yang kedua, wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap dengan tarif 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaraan pajak berganda. Dasar pengenaan pajaknya sama, yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan. Dan yang terakhir ada bunga dan atau diskonto obligasi dengan wajib pajak yaitu reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan tarif 5% dan 10%. Dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal. Jenis pajak selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Wajib pajak pada jenis pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sebab-sebabnya. Kemudian, objek pajak ini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Selanjutnya ada tarif dan dasar pengenaan pajak. Ada beberapa jenis konstruksi yang memiliki tarif berbeda-beda. Yang pertama, jenis konstruksi pelaksanaan. Dengan wajib pajak, penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif 2%. Dan yang kedua, jenis konstruksi pelaksanaan dengan wajib pajak, penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dan mendapatkan tarif sebesar 4%. Dan yang ketiga, pelaksanaan dengan wajib pajak penyedia jasa selain dua di atas yang saya sebutkan tadi dengan tarif sebesar 3%. Dan yang keempat, perencanaan atau pengawasan dengan wajib pajak penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dengan tarif sebesar 4%. Dan yang terakhir, perencanaan atau pengawasan dengan wajib pajak penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, yaitu dengan tarif sebesar 6%.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh atas PPh penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, pada contoh tersebut yaitu Agus memiliki usaha reparasi kendaraan dan penjualan suku cadang kendaraan. Pada tahun 2018, ia telah memiliki 2 cabang bengkel, yaitu bengkel A yang berada di wilayah KPPX dan bengkel B di wilayah KPPY. Nah, pada tahun 2018, masing-masing bengkel memiliki peredaran bruto sebesar 200 juta untuk bengkel A dan 300 juta untuk bengkel B. Jumlah peredaran bruto tahun 2018 untuk kedua cabang adalah 500 juta. Pada Januari 2019, wajib pajak Pak Agus memperoleh peredaran bruto dari bengkel A dan bengkel B masing-masing sebesar 50 juta dan 60 juta. Atas penghasilan tersebut, wajib pajak Pak Agus dikenai PPh bersifat final sebesar pada bengkel A, pajak bersifat final sebesar 0,5% dikali dengan 50 juta, sehingga hasilnya adalah 250.000. Hasil tersebut dilaporkan ke KPPX. Kemudian pada bengkel B, menghasilkan PBH 0,5% dikali dengan 60 juta, menghasilkan 300.000. Nah, 300.000 tersebut dilaporkan ke KPPY. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini ada soal PT Perdana yang membagikan saham kepada para pemegang sahamnya, diantaranya kepada Nurindah yang memiliki saham sebanyak 100 lembar saham dari total saham yang beredar yaitu sebanyak 400.000 lembar. Nah, dividen tunai yang dibagikan adalah 10.000 per lembar saham. Nah, PPh atau pajak penghasilan ini yang dipotong oleh PT Perdana adalah 10% dikalikan dengan 100 lembar dikalikan dengan 1000, maka menghasilkan nominal 10 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini ada contoh pajak penghasilan atas hadiah undian. Bank Mutiara mengadakan penarikan undian untuk para nasabah. Hadiah undian berupa 1 unit mobil seharga 210 juta dan 1 unit sepeda motor seharga 15 juta. Pemenang hadiah undian mobil adalah CV Sukses Jaya beralamatkan di Jalan Kutilang 20 Yogyakarta, memiliki NPWP 03554446542000. Pemenang hadiah undian sepeda motor adalah Anton Prasetyo, beralamat di Kecamatan Turi, Sleman, tidak memiliki NPWP. PPh final atas hadiah undian yang dipotong oleh Bank Mutiara adalah baik, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa besarnya tarif PPh ini adalah 25%. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah bruto hadiah undian. Jadi, 25% dikali dengan jumlah hadiah 1 unit mobil yaitu 210 juta yaitu 52.500.000, dan yang kedua 25% dikali 1 unit sepeda motor yaitu seharga 15 juta yaitu 3.750.000, dan totalnya yaitu 56.520.000. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.